6 perilaku beracun yang tidak boleh Anda toleransi, bahkan dari keluarga sekalipun. Ada saatnya dalam hidup ketika keheningan Anda tidak lagi terasa damai. Rasanya menyakitkan. Ketika kebaikan Anda mulai terlihat seperti kelemahan dan pengampunan Anda mulai terlihat seperti izin. Saat itulah Anda menyadari bahwa kedamaian tanpa batasan bukanlah kedamaian sama sekali. Itu adalah penderitaan yang sunyi. Yang benar adalah, tidak peduli seberapa besar Anda mencintai seseorang, Anda tidak boleh membiarkan cinta itu menghancurkan harga diri Anda karena orang-orang yang benar-benar menghargai Anda tidak akan mengharuskan Anda kehilangan diri sendiri untuk mempertahankan mereka. Marcus Aurelius pernah menulis, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Jika Anda membiarkan perilaku beracun hidup di dalam ruang Anda, perilaku itu akan mulai membentuk jiwa Anda secara perlahan, diam-diam hingga Anda lupa siapa diri Anda. Jadi, dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam 6 perilaku beracun yang tidak boleh Anda toleransi. Bukan dari orang asing, bukan dari teman, dan bahkan bukan dari keluarga sekalipun. Karena kekuatan bukanlah tentang seberapa banyak kamu bisa bertahan. Ini tentang apa yang kamu tolak untuk izinkan. Pertama, rasa tidak hormat, yang disamarkan sebagai lelucon. Mereka mengejek impianmu. Mereka meremehkan usahamu. Dan, ketika Anda menghadapi mereka, mereka tertawa dan berkata, tenang, itu hanya lelucon. Tapi, ingat ini, lelucon yang mempermalukan. Anda bukanlah humor. Itu adalah ketidakan yang terselubung. Dan ketika Anda terus tertawa, Anda tidak bersikap santai. Anda mengajari mereka bahwa tidak apa-apa untuk tidak menghormati Anda. Marcus Aurelius berkata, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Jadi jangan melawan api dengan api. Lawanlah dengan ketidakpedulian. Ketika seseorang bercanda dengan mengorbankan Anda, tetap tenang. Tatap mata mereka dan jangan berkata apa-apa. Keheningan Anda akan mengatakan lebih banyak daripada kemarahan karena keheningan. Ketika didasarkan pada harga diri menjadi kekuatan. Kedua, manipulasi emosional. Para manipulator adalah seniman rasa bersalah. Mereka memutarbalikkan kepedulian Anda menjadi kendali. Mereka menggunakan empati Anda untuk membuat Anda mempertanyakan nilai diri Anda. Anda akan mendengar hal-hal seperti, saya kira Anda peduli pada saya. Atau, setelah semua yang telah saya lakukan untuk Anda. Tetapi Stoikisme mengajarkan kita bahwa Anda bertanggung jawab atas tindakan Anda, bukan emosi mereka. Nietzsche berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Para manipulator tahu ini. Mereka bermain di dalam pikiran Anda, bukan hati Anda. Jawaban seorang stoik, jangan berjuang untuk dipahami. Cukup teguhlah pada kebenaran Anda. Biarkan ketenangan Anda menggagalkan kekacauan mereka. Anda tidak berutang stabilitas emosional Anda kepada siapapun hanya karena mereka telah kehilangan stabilitas emosional mereka. Ketiga, negativitas yang konstan. Energi itu menular. Beberapa orang memasuki hidup Anda dan mengisi Anda dengan kedamaian. Yang lain membuat Anda merasa lelah, berat, dan cemas. Mereka adalah vampir emosional, orang-orang yang hidup dalam keluhan, kritik, dan kekacauan yang konstan. Mereka tidak menginginkan solusi. Mereka menginginkan simpati. Tetapi seorang stoik tahu bahwa pikiran harus dijaga seperti benteng. Epictetus mengajarkan kuncinya adalah hanya bergaul dengan orang-orang yang mengangkat diri Anda, yang kehadirannya memunculkan yang terbaik dari diri Anda. Anda tidak dapat membangun kedamaian dalam lingkungan yang penuh kebisingan. Anda tidak perlu berdebat atau memperbaiki mereka. Cukup diam-diam menjauh. Anda dapat mencintai orang lain dengan sepenuh hati dan tetap mencintai diri sendiri cukup untuk pergi. Lindungi kedamaian Anda seolah-olah hidup Anda bergantung padanya karena memang demikian. Kualitas kedamaian Anda menentukan
kualitas pikiran Anda, karena kurangnya pertanggungjawaban. Ada jenis orang tertentu yang tidak pernah bertanggung jawab atas apapun. Ketika mereka gagal, itu selalu kesalahan orang lain. Ketika mereka menyakiti Anda, entah bagaimana Anda menjadi penyebabnya. Orang-orang ini berbahaya karena mereka menguras energi Anda tanpa penyesalan. Seorang stoik tidak pernah mengejar permintaan maaf. Dia mengamati pola. Jika perilaku seseorang tetap sama setelah pengampunan Anda, itu berarti pengampunan Anda menjadi izin bagi mereka. Marcus Aurelius berkata, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik. Jadilah salah satunya. Jadi pimpinlah dengan integritas, tetapi jauhilah mereka yang menolak untuk melakukan hal yang sama. Anda tidak dapat memperbaiki orang-orang yang bertekad untuk salah paham terhadap Anda. Anda hanya dapat menjauhkan diri dari kekacauan mereka dan kembali tenang. 5. Iri hati dan persaingan tersembunyi. Beberapa orang tersenyum melihat kesuksesan Anda, tetapi diam-diam merasa iri. Mereka akan bertindak seolah mendukung, tetapi Anda dapat merasakan ketegangan dalam kata-kata mereka, nada halus dalam suara mereka, cara mata mereka redup ketika Anda bersinar. Stukisme mengajarkan kebijaksanaan, bukan paranoia, tetapi kesadaran. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda, dan pikiran orang-orang yang iri hati diracuni oleh perbandingan. Anda harus mengerti, tidak semua orang yang bertepuk tangan untuk Anda bangga kepada Anda. Beberapa hanya bertepuk tangan agar tetap cukup dekat untuk melihat ketika Anda jatuh. Jangan buang energi untuk menjelaskan atau membuktikan diri. Teruslah bergerak dalam diam. Lindungi kemajuanmu dengan tetap rendah hati, tetapi jangan naif. Mereka yang iri dengan kedamaianmu seringkali adalah mereka yang belum menemukan kedamaian mereka sendiri. Keenam, tidak menghormati batasanmu. Batasan bukanlah tembok. Batasan adalah gerbang yang melindungi kedamaianmu, waktumu, dan pikiranmu. Ketika kamu mengatakan tidak dan seseorang terus mendorong, itu bukan cinta, itu kontrol. Ketika kamu menarik garis dan mereka terus melanggarnya, itu bukan kepedulian, itu hak istimewa. Epictetus berkata, tidak ada orang yang bebas